Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan ketiga kita ketemu sama teman-teman dari Ngaji Jodoh, luar biasa namanya, yang hadir di Surabaya. Tapi insya Allah secara komunikasi kita banyak-banyak teman di nasional ya. Di Bandung ada, di Jakarta juga ada, teman-teman kita. Di Solo ada, di Solo juga ya. ada, insya Allah. Nah, sekarang kita ingin membahas itu bagaimana sih proses bantuan dari teman-teman Ngaji Jodoh ini ketika ada yang ingin dicarikan jodohnya. Karena seringkali saya juga menemukan banyak website yang Ngaji Jodoh itu kita upload biodata, kemudian nanti dipertemukan di online itu juga, dan kemudian pengelola lepas tangan. Saya tidak mau, yang penting sudah ketemu gitu silakan dipilih gitu istilahnya. Ada juga yang menggunakan member, kemudian nanti difasilitasi untuk kopi darat, tapi hal-hal yang terjadi setelahnya juga tidak tahu. Ada disclaimer Ya, nah ini Ngaji Jodoh ini memang karena lahir dari teman-teman yang bukan bermindset bisnis, saya kira, maka mereka sangat memperhatikan unsur-unsur yang cukup esensial lah saya kira. Mungkin saya mulai dari Pak Oki dulu, karena Pak Oki ini yang saya tahu sebagai muara dari biodata. Bentar, saya ambil ini. Aduh, banyak nih. ini bayangkan ya, biodata setebal ini. Padahal satu biodata itu sekitar 5 halaman lah. Jadi kalau segini ini sudah satu rim ini, jadi mungkin 500 halaman. Betul. Ya, itu banyak sekali. Hanya 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya. Dan masing-masing yang ingin minta tolong itu biodatanya juga beda-beda. Ada yang 3 halaman, ada yang 4, ada yang sampai 5, itu juga ada. 11 kemarin ada. 11 ada ya? 11, kayak novel. Nggak tahu itu harapannya apa aja, kita nggak tahu ya. Padahal prinsipnya kita buat semudah-mudahnya. Oke. Mungkin Pak Oki bisa menceritakan sedikit bagaimana sih proses dan lain sebagainya. Iya. Jadi ada orang itu macam-macam ya mau nyari jodoh itu ya. Nah, biasanya itu kalau nggak lewat warga, lewat ustadz, nah, kemudian ada lewat seperti ini ya, komunitas atau wahana atau wadah. Nah, ada yang kemudian saya membuat semacam standar gitu. Karena apa, nikah itu kan serius ya, nggak mungkin nikah itu main-main. Kalau main-main hasilnya main-main. Dan ini ibadah yang durasinya paling panjang, seumur hidup kan ya. Kalau sholat paling berapa menit. Nah, karena serius saya minta mereka ngisi formulir biodata. Karena ada yang cuma ngirim fotokopi KTP. Oh, Iya, bukan fotokopi kalau sekarang, foto KTP di ya, WhatsApp, email gitu. nggak niat banget ya. Nggak niat banget. Ya Allah, teman-teman ya para netizen yang mulia. Anda kalau mau daftar jadi caleg, itu berkasnya mulai ijazah SD kalau nggak salah, sampai SMA sampai yang terakhir itu ditanyain, bahkan legalisir. Itu caleg. Padahal 5 tahun. 5 tahun Ya, betul. kalau jadi. Kalau nggak jadi, udah. Nek cara Surabaya ini gak bondo. Iya, ya, betul. Itu berkasnya gitu, itu jadi caleg. Nah, ini mau nikah, sehidup semantik. Artinya serius. Nah, maka harus ngisi biodata. Nah, kita tinggal nyari di Google, banyak Mas Makmul. Iya. Ini banyak format lah. Format. Ada yang 5 halaman, ada 3 halaman, ada yang 1 halaman. Artinya ini syarat pertama untuk niat. Iya, serius gitu Iya. ya. Nah, kalau udah ngisi berarti kan kita data. Ini usia berapa, kerjaan gimana, kira-kira yang pas sama dia. Nah, itu baru kita cocok-cocoki. Nah, karena kami ini tidak main online ya secara khusus, dan mohon maaf ya, kita nggak niat bisnis gitu Mas. Kalau Anda mau jadi misalnya komisionernya KPK lah, atau jadi komisi penyiaran gitu, Anda kalau ngirimkan permohonan itu pasti dipanggil. Itu namanya fit and proper test Pak. Ya, Kalau Anda kerja ngirim lamaran, pasti wawancara tuh sama bos, sama RD, tanya ini itu, persis seperti itu. Nah, ditanya Anda kesiapannya apa, makanya kita ketemu. Makanya kalau yang Jawa Timur, kami insya Allah masih bisa layani. Kalau yang luar Jawa Timur, nah Mas Makmun banyak jaringannya itu. Ya. Alumni Gopro bisa di mana-mana. Ya. Nah, kira-kira gitu. Kalau sudah ketemu kita panggil, cross check ini. Nah, yang tugasin nanya-nanya yang ahli beliau ini.
Ya, apa Pak Jo ini yang ditanya itu? Khawatirnya teman-teman mau daftar atau mau minta tolong takut juga, oh, nanti ditanya sama bapak yang rambutnya putih. Disuruh apa? Ditanya apa? Ya sebenarnya kita ingin kenal ya, kan kita juga mau membantu kan butuh kenal ya. Nah, kita butuh kenal langsung, ketemu langsung, kopi darat lah gitu lah kira-kira. Lain kan kalau kita ketemu di WA meskipun dengan video call kan lain ya ceritanya. Kita kepingin ketemu langsung. Sebenarnya ada beberapa prosedur ya setelah mengisi ini yang disertai dengan foto gitu kan, data yang cukup lengkap, ada beberapa isian tentang harapan begitu kan. Nah setelah mengisi ini kemudian kita minta waktu untuk ketemu dengan kita. Mungkin bisa ketemu sendiri dengan teman yang kita bantu tadi atau Kandidat dengan Pak Oki berdua. Kadang sering sendirinya karena kita kan punya kesibukan masing-masing ya. Paling enggak kita harus ketemu lah. Nah salah satunya di ketemu itu nanti kita butuh mengenal dan memastikan bahwa ini benar-benar serius dan nyata. Yang paling penting itu. Nah seperti itu. Nah setelah ada wawancara nanti kita akan berikan beberapa data dari calon laki-laki. Kita beri data mungkin 2 atau 3 akhwat. Karena yang lebih banyak masuk perempuan Mas Pamor. Ya. Gitu. Kalau bukan bisa apa-apa ya. karena jumlahnya lebih banyak gitu kan. Kalau yang perempuan juga dapat pilihan 2 atau 3 laki-laki gitu ya. 1 atau 2. 1 atau 2 sampai 3. Nggak sampai 3. Jadi prosedurnya begitu Pak Om. Jadi laki-lakinya dapat dulu datanya. Karena kalau laki-lakinya sudah oke, baru data laki-laki yang sudah mau diproses berikutnya kita berikan datanya ke akhwatnya. Artinya panjang sekali prosesnya ya. Iya. Nah, itu. Ini luar biasa ini. Dan semuanya setelah data kita berikan itu waktu maksimal untuk menentukan itu 7 hari Pak Mamun. Jadi kita deadline. Deadline 7 hari. Anda pikirkan, Anda istiqoroh, Anda konsultasi ke orang tua dan seterusnya. 7 hari. Lebih dari 7 hari kita anggap Anda nggak mau meneruskan proses. Selesai. Nggak niat. Dianggap nggak komitmen. Mau 7 hari itu udah lama. Ya. Ini pengalaman kita Pak Mamun. Ya, akad aja cuma 5 menit ya. Ini 7 hari. Ya. Karena ada orang yang minta tambah waktu Pak Oki. Kompeten. Pak Oki saya ini luar kota terus ya. Oke 3 hari. 3 hari minta tambah lagi. Ujung-ujungnya enggak jadi juga. Berarti sudah kita checklist. Karena sekarang hiji nggak jelas. Oke. Nah setelah itu gimana Pak Cai? Nah setelah 7 hari kita berikan datanya. Seandainya laki-lakinya ini mau meneruskan proses, ini masih ibaratnya pertandingan masih bawa penyisian nih Pak Mamun. Belum apa-apa Tuh boleh. Kayak turnamen ini. Nah itu kira-kira lah. Nah kita beri data 3 sampai 4 data akhwatnya, data perempuannya, calonnya tadi itu yang sudah masuk ke kita. Nah nanti si laki-laki atau ikhwannya ini dia akan berkonsultasi, dia istikharah mana nih yang pas ini kira-kira menurut dia, gitu kan? Oke, dipilihlah 1. Ambilnya 1 Pak Mamun. Nggak boleh 2 ya? Datanya 4, nggak boleh 1. Nggak boleh 2. 1 aja belum. 1 ini akhirnya diserahkan ke kita. Jadi ada prinsip semua komunikasi lewat kita dulu. Sampai pada proses khitbah. Kalau sudah khitbah, kita kalau sudah meminang, melamar baru. Nah, seperti itu. Komunikasi boleh. Jadi nama HP-nya kita catat di sini nih. Kita hilangin ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, semingggu ternyata dia mau melanjutkan proses, berarti data yang dipilih itu setelah itu data ikhwannya kita minta, kita serahkan kepada wanita yang akhwat yang dipilih tadi itu. Nah, ini kira-kira ini ada ikhwan, ada laki-laki yang siap menikah dengan Anda, meneruskan proses ta'aruf ini dengan Anda. Dan itu belum tentu cocok juga. Ini masih babak berikutnya ini. Panjang ya. Gitu. Nah, setelah saya salut ini teman-teman ini luar biasa. Setelah kita masuk ke akhwatnya, dia kasih seminggu juga untuk menentukan lanjut apa tidak. Gitu. Kenapa sih harus seminggu misalnya enggak 3 hari gitu, 4 hari? Ini saya pengalaman sih sebenarnya. Pengalaman kita seminggu itu sudah cukup. Walaupun boleh kalau ngasih jawaban lebih cepat. Boleh. Jadi kalau lebih cepat boleh, tapi lebih mundur tidak boleh. Nggak boleh. Oke. Karena udah cukup 7 hari. Terus setelah itu sudah misalkan cocok ya. Ini berarti kan sudah mengarah ke jodoh ya. Ya. Baru setelah itu kita
temukan, ta'aruf. Nah, kita kenalkan, ketemu. Ikhwan sama akhwatnya ini kita temukan dengan kita sebagai fasilitator. Nggak boleh temu berdua. Berdua, Iya. gitu. Kita Apa antum ini berdua, saya fasilitator. Ya, gitu kira-kira. bisa 6 mata, bisa 8 mata. Ya. Karena perempuan kadang-kadang nggak mau datang sendiri, malu. Malu. Gitu. Boleh ngajak teman, kakak, adik, bahkan ada yang pernah ngajak ibunya. Gitu. No problem. Yang penting Salah. lu datang. Loh, tapi fasilitator itu pasti laki-laki, Pak. Oke, Pak Coy. Maksudnya ini kan pihak perempuan, ini pihak laki-laki. Pernah nggak fasilitatornya itu perempuan? Dulu kan kita ngajak juga ya. Ya, Ngajak. pernah di sini. Tempatnya di rumah saya ini. Oh. Itu saya ngajak istri. Oh, istri anu ya. Berarti kan fasilitas saya dan istri. Iya, iya. Gitu lah. Masuk. Nyari ibu-ibu atau mbak-mbak lain Iya, juga mudah. agak mudah. Iya. Iya. Kan kalau ada muhrimnya juga tidak gampang. Kalau sudah kemudian ketemu cocok, ini Nah, kan belum ketemu orang tua nih. Ketemu dulu, belum tentu cocok. Kalau Kita kasih minggu lagi Pak Mamun. pulang dulu. Seminggu dia nentukan mau lanjut nggak ini proses berikutnya. Setelah ketemu pulang, Nah. istiqoroh dulu Pak. Seminggu lagi. Seminggu tuh. lagi. Itu kalau seminggu dia nggak jawab, biasanya nggak ada jawab. Berarti Kalau lancar ya, ini proses sampai cocok itu berarti 3 mingguan ya. Ya. Biodata masuk, Ya. kemudian dikasih pilihan, Ya. ketemu, dan ya. Itu pun kalau janjian kita lancar Iya. 3 minggu. belum selesai ini, masih panjang nih, masih Ya, panjang. Masih perempat final. Iya, benar. Setelahnya gimana itu? Setelah Nah setelah oke ternyata kok ingin lanjut kedua Sama-sama cocok. berarti nanti kita fasilitasi lagi yang terakhir dari kita itu mengantarkan untuk khidbah. oh, Atau sebelumnya juga ada ini kenalan dulu Ya. datang Yang laki biar terlihatan tanggung jawab dan gentle Pak Mamun. Kita antar ke rumahnya perempuan. ya. Kenalan sama orang tuanya atau walinya. oh, Oke. Iya, belum ketemu dua keluarga belum. Yang laki kita antar. Ya. Lu laki harus berani berangkat. Ayo kita temenin. jangan cemen, Jangan cemen. Salah. Pak Oki aja yang berangkat ya nggak mau, nanti capek sendiri. Ya kita antar. Nah, siapa tahu ayahnya atau walinya itu punya pandangan ngobrol Ya, lah. ya. Betul. Itu pun sebenarnya juga belum bisa dipastikan. Nah, karena ada terakhir itu Pernah kejadian. udah ketemu Sudah seperti itu. ketemu ternyata salah mundur Sudah perempat final tuh Iya. anggapnya. Sudah perempat Kalah ya. Iya. Ya, kita masih melihatnya itu berarti belum jodoh. Berjodoh. Yang lumayan itu kita nganter cowoknya ini ke Ponorogo. Dari Surabaya Ponorogo. Saya ikut itu waktu itu. Saya ikut. Iya lupa. Saya ikut. Mudah-mudahan belum ada yang lebih jauh lagi ya. Iya. Yang deket-deket aja. Alhamdulillah, kita teman-teman ini di Surabaya ke Ponorogo waktu itu saya ikut dan betul-betul teman-teman ini jadi orang tuanya. Jadi saya ingat yang nemani laki-laki itu bukan keluarga dia kandung ya, tapi justru teman-teman ini. Jadi waktu itu almarhum Pak Arif Prasojo kemudian datang untuk menyampaikan bahwasanya ini ada anak, intinya menyampaikan bahwasanya dia sudah cocok kayaknya kok kalau dibiarkan, gitulah intinya. Saya melihat juga luar biasa dan alhamdulillah waktu itu juga berhasil ya. Iya. Sampai sekarang sudah berapa pasangan yang selesai? Oh, oke. Dari 5 tahun 6 alhamdulillah. 5 tahun 6. Tapi biodata yang masuk total sampai sekarang Kalau biodata yang cewek, yang putri sekitar 35 lah. betul 35, Yang laki-laki laki 15. 15. Berarti 60 total, 60. 60-an. 60. Itu sudah sangat luar biasa kita. Mungkin Ya kalau sudah ketemu itu terakhir keluarga ketemu keluarga. Sebenarnya intinya itu ini keluarga ketemu keluarga. Ya. Sebenarnya ini tugas keluarga Mas. Ya, Ya. ya. Kita ngambil inisiatif di awal. siap. Karena banyak keluarga yang udahlah manut aja. Tapi kayaknya kok menakutkan sekali ya perjuangannya itu ini. Apa sebetulnya pesan apa sih buat teman-teman ini kalau yang mau betul-betul niat kemudian mau lewat Iya. dibantu Pak Oki sama Pak Coy, itu pesannya apa biar Iya. nggak takut gitu loh. Ini Iya. kayaknya saya aja dengar itu aduh panjang Ini sekali. prinsip dasar bahwa ini adalah kami menganggap ini adalah sebuah ya Bismillah kami niatkan ini dakwah. Jadi teman-teman yang kita dampingi itu juga kita beri arahan Mas Mamun. Oh. Kita beri pengertian yang begini itu baik, yang begini itu lebih berkah, yang ini kurang baik, yang ini lebih pantas, lebih
beradab lah gitu ya, dalam sisi keagamaan. Kadang-kadang kita arahkan begitu. Kalau enggak nanti kita menjadi semacam anu saja, hubungan bisnis. Ini kan nggak ada ruh dakwahnya, gitu Mas. Ya, Coy. ya, ya. Kira-kira. Saya kira yang paling penting sebenarnya niatan dan kesungguhan kita yang penting. Ini sepertinya kok panjang ya, tapi sebenarnya kalau pengalaman-pengalaman orang yang mau menuju pernikahan itu ini termasuk yang paling singkat. Paling singkat ya. Sebulan lah paling nggak, itu kan dia artinya dia harus mulai memikirkan inilah, menyelesaikan urusan yang juga besar ya kan. 1 bulan sudah cukup singkat lah. Singkat ya. Seperti itu. Nah, saya kira diikuti aja, toh itu juga nanti untuk masa depan kita kan. Masa depan, ya. Itu yang paling penting itu. Saya dapat pesan dari orang tua, menikah itu akadnya cuma 5 menit. Ah, iya. Tapi untuk hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ya, bahkan 50, ada yang 60 tahun. Maka saya kira kalau hanya 1 bulan atau bahkan setahun tidak ada apa-apanya. Iya. Mungkin cukup di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.